Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri Husna, Fatih Hatil Yusra, dan Fitri Oktaviani, yang mana membahas mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada orang dewasa. Baiklah, saya akan membacakan poin pertama mengenai sikap keberagamaan dan kriteria orang dewasa yang matang beragama. Menurut Huli DKK 2021, sikap keberagamaan orang dewasa memiliki perspektif yang luas didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya. Selain itu, sikap keberagaman ini umumnya juga dilandasi oleh pendalaman pengertian dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Beragama bagi orang dewasa sudah merupakan sikap hidup dan bukan sekedar ikut-ikutan. Selanjutnya, menurut Huli DKK 2021, sikap keberagamaan pada orang dewasa antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersifat realis sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama serta berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri hingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup. Yang kelima, bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. Yang keenam, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. Yang ketujuh, sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Selanjutnya, terlihat adanya hubungan sikap keberagamaan kehidupan sosial sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. Sekian dari saya, dilanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Hatil Yusra. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya tadi, yang mana konversi agama. Perkembangan jiwa agama pada orang dewasa yang terpenting ialah yang dinamakan konversi agama, keyakinan yang berupa mistik dan perubahan ke arah acuh terhadap ajaran agama. Konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindak agama. Lebih jelas lagi, konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba ke arah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala secara mendadak telah terjadi, yang mungkin saja sangat mendalam atau dangkal, dan mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara beransur-ansur. Selanjutnya, masalah-masalah beragama dan solusi alternatifnya. Seorang ahli psikologi, Lewis Cyril, dalam Iswati pada tahun 2018 membagi masalah-masalah keberagamaan pada masa dewasa sebagai berikut. Yang pertama, masa dewasa awal. Masalah yang dihadapi adalah memilih arah hidup yang akan diambil dengan menghadapi godaan berbagai kemungkinan pilihan. Masalah dewasa tengah, yang mana masalah sentral pada masalah ini ialah mencapai pandangan hidup yang matang dan utuh yang dapat menjadi dasar dalam membuat keputusan secara konsisten. Yang ketiga, masa dewasa akhir, yang mana ciri utamanya ialah pasrah. Pada masa ini, minat dan kegiatan kurang beragama. Hidup menjadi kurang rumit dan lebih berpusat pada hal-hal yang sungguh-sungguh berarti. Kesederhanaan lebih sangat menonjol pada usia tua ini. Sekian yang dapat saya tambahkan. Kemudian upaya peningkatan keimanan pada orang dewasa. Yang pertama itu menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi lingkungan yang buruk, tidak terlena dengan kehidupan dunia, selanjutnya menikmati hidup yang Allah berikan, selanjutnya melakukan hal-hal yang positif dengan mengikuti acara-acara yang islami seperti pengajian, zikir, dan majelis ilmu lainnya, kemudian melakukan evaluasi diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya solusi alternatif. Yang pertama yaitu di masa ini kita haruslah mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, pada masa dewasa ini kita harus menjauhi
godaan-godaan yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bersifat negatif. Kemudian pada masa dewasa ini kita harus menerapkan sikap positif dengan melakukan hal-hal yang positif seperti mengikuti pengajian dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.